Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa teman-teman semua. Kembali lagi ke Zikir Vlog. Oke, teman-teman semua apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru ya teman-teman ya. Kita udah masuk di tahun 2026. Semoga kita selalu diberikan keberkahan yang baik ya teman-teman ya untuk kedepannya. Dari segi kesehatan maupun finansial ya teman-teman ya pastinya. Oke, pada Zikir Vlog kali ini saya akan memberikan satu informasi pada teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ingin kirikai SIM mobil atau konversi mobil Indonesia ke SIM Jepang ya teman-teman ya, lakukan hal ini kalau ingin lulus kirikai SIM Jepang. Mau tahu caranya gimana? Ikuti terus channel ini sampai habis ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin terus loncengnya, semoga channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman semua teman-teman ya. Oke, langsung saja, tidak banyak basa-basi, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Check it out. Welcome to my vlog. Oke, untuk yang pertama, supaya teman-teman lulus ujian kirikai SIM Jepang ya teman-teman ya. Saya kasih tahu ya, di 2026 ini Jepang melakukan banyak perubahan untuk aturan-aturannya teman-teman ya. Salah satunya yaitu aturan kirikai SIM ini teman-teman, atau konversi SIM ini teman-teman ya. Kalau yang dulu itu aturannya untuk tes tulis itu diberikan cuma 10 soal ya teman-teman ya. Sekarang di tahun 2026, mungkin 2025 akhir udah dimulai ya teman-teman ya. Dan sekarang 2026 sudah ditetapkan untuk semua ujian untuk konversi SIM Jepang ini, itu soalnya sudah ditetapkan sebanyak 50 soal ya teman-teman ya. Wah, 50 soal pasti lebih sulit daripada yang sebelumnya teman-teman ya. Dan teman-teman harus persiapkan ini ya teman-teman ya untuk ujian. Dan yang pertama itu teman-teman harus tentukan lokasi kirikainya atau reservasi tempatnya dulu ya teman-teman ya, di Unteng Menkyo Kenjo ya teman-teman ya. Untuk prefektur masing-masing itu teman-teman bisa searching di Google Map ya teman-teman ya, atau di Google gitu, biar nggak telat atau teman-teman pas reservasi nggak tahu tempatnya kan bingung juga gitu teman-teman ya. Oke, kalau saya di Aichi-ken misalnya teman-teman ya, itu nama lokasinya itu Hirabari ya teman-teman ya. Hirabari Driving License Center ya teman-teman ya, Unteng Menkyo Kenjo. Oke, teman-teman harus tentukan dulu lokasi tempat teman-teman itu kirikai ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ya teman-teman ya, lengkapi persyaratan ya teman-teman. Persyaratannya itu untuk kirikai SIM mobil itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama, SIM Indonesia ya teman-teman ya. SIM teman-teman di Indonesia yang sudah dipakai minimal ya teman-teman 3 bulan pemakaian di Indonesia teman-teman ya. Itu bisa dikonvers ke SIM Jepang. Kalau di bawah pemakaian 3 bulan, misalnya 2 bulan setengah gitu, itu nggak bisa untuk melakukan kirikai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pakai SIM Indonesia itu lebih kurang 3 bulan ya teman-teman ya. Oke, setelah itu syarat yang pasti itu yaitu paspor ya teman-teman ya. Teman-teman harus persiapkan paspor, bawa paspor ya teman-teman ya, ke tempat kirikainya itu, ke kantor Driving License Center ya teman-teman. Setelah paspor itu ada Zairyo Kado ya teman-teman ya, atau KTP Jepang teman-teman. Setelah KTP Jepang itu teman-teman harus minta ke Shakusho atau kantor pemerintahan Jepang itu Juminhyo ya teman-teman ya, surat keterangan pajak. Atau teman-teman yang punya My Number bisa cetak di
convenience store atau kombini, oke, terdekat ya teman-teman ya. Itu bisa dicetak di kombini kalau teman-teman nggak bisa ke Shakusho atau nggak punya waktu. Oke, selanjutnya yang teman-teman harus siapkan yaitu statement letter ya teman-teman ya, surat keterangan penerbitan SIM itu artinya teman-teman. Jadi statement letter itu teman-teman harus bikin itu di Indonesia teman-teman ya. Teman-teman bisa tolong ke keluarga teman-teman yang ada di Indonesia untuk membikinkan atau mewakilkan untuk dibuatkan surat statement letter ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berada khususnya di prefektur Aichi-ken, itu persyaratannya bukan hanya statement letter saja ya teman-teman ya. Jadi ada tambahan satu persyaratan yaitu namanya itu apostil ya teman-teman ya. Gimana cara bikin apostil? Ya teman-teman harus cari info sekeliling tempat teman-teman terdekat, atau teman-teman bisa ya banyak lah di sini kayak seperti agen yang bisa membuatkan apostil itu ya teman-teman ya, atau bisa di simpelnya itu di Indonesia teman-teman ya. Teman-teman bisa tanya ke kantor Polres terdekat rumah teman-teman ya untuk dibikinkan apostil. Oke, persyaratannya sudah. Dan yang ketiga, teman-teman itu bikin akun Graver ya teman-teman ya, bikin akun buat reservasi ujian itu namanya itu graver.jp ya teman-teman ya. Bikin akunnya gampang, tinggal login, daftar ya teman-teman ya. Daftar, login ya teman-teman ya. Dan isi biodata diri lah teman-teman. Kayak tidak sulit kok. Itu teman-teman bisa lakukan sendiri di smartphone teman-teman ya. Oke, setelah bikin akun itu teman-teman kalau sudah lengkap semua persyaratannya, lakukanlah yoyaku atau reservasi ujian ya teman-teman ya. Dan sebelum melakukan reservasi ujian itu, usahakan teman-teman harus belajar dulu ya teman-teman ya, karena sekarang itu soalnya udah makin sulit ya teman-teman ya. Itu udah saya alami sendiri pribadi ya, soalnya itu cuma berbentuk pernyataan tapi pernyataannya itu menjebak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hanya memakai logika teman-teman saja, itu nggak cukup buat menjawab soal, karena itu butuh pemahaman yang dimana itu pemahaman teman-teman harus belum itu materinya itu harus dibaca atau dipahami teman-teman ya. Nggak bisa tebak-tebak itu teman-teman. Oke, teman-teman harus belajar dulu sebelum melakukan reservasi atau yoyaku ya teman-teman ya. Untuk materi pembelajarannya, saya punya materinya, teman-teman bisa chat link WA di sini ya teman-teman ya untuk materinya. Oke, teman-teman bisa chat link WA di sini, dan materinya itu sudah saya tandai mana kemungkinan ini yang keluar ya teman-teman di ujian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi untuk materinya yang mana yang dihafal ya teman-teman ya. Itu berlaku untuk semua prefektur ya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman belajar persyaratannya lengkap semua, setelah itu teman-teman lakukanlah reservasi ujian tulisnya teman-teman ya. Jadwal ujian tulisnya itu teman-teman harus lakukan itu di sebelum jam 7 pagi ya teman-teman ya, karena setiap hari itu pasti dibatasi di sistemnya teman-teman ya. Kalau nggak salah menurut saya itu berapa ratus orang itu sehari ya teman-teman ya. Itu kalau teman-teman telat untuk melakukan reservasi, udah teman-teman nggak bisa ikut ujian tulis di hari itu juga gitu ya. Oke, jadi lakukanlah reservasi secepatnya di jam 7 pagi ya teman-teman ya. Soalnya jam setengah 8 itu, jam 7.30 reservasinya udah ditutup. Oke, dan jika teman-teman bisa reservasi di hari itu, teman-teman bisa ikut ujian tulis, dan jangan lupa dibawa persyaratan yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman melakukan ujian tulis, dan ujian tulis itu hasilnya keluar di hari itu juga teman-teman ya. Untuk persyaratan lulus itu kan soalnya itu total 50 soal ya teman-teman ya.
teman-teman harus benar di 45 soal minimal ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman itu poinnya kurang dari 45 soal, misalnya 10 sampai 44, itu ujiannya bisa diulang seminggu ke depan. Jadi teman-teman bakal diujiankan ulang di minggu depannya. Kalau teman-teman poinnya itu kurang dari 40, misalnya 40 ke bawah, 40 soal ke bawah, teman-teman bakal diulang ujiannya di 2 minggu ke depan ya teman-teman. Jadi itu jarak seminggu ya teman-teman. Jika di bawah 30 lagi, itu sebulan ke depan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk ujian ulangnya teman-teman ya. Kalau teman-teman dinyatakan lulus untuk ujian tulis tersebut, teman-teman jangan senang dulu ya teman-teman ya, karena masih ada ujian selanjutnya, yaitu ujian praktek atau unteng sikeng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sana itu udah diarahkan gimana teman-teman ngambil tiket untuk ujian prakteknya. Terus kalau nggak salah itu tiketnya itu bayar 1.500 apa kalau nggak salah ya teman-teman ya, 1.500 yen teman-teman bayar 1.500 yen untuk tiketnya. Udah, nanti teman-teman bakal dikasih tahu rutenya gitu. Saya punya rutenya, kasih tahu rute seperti ini ya teman-teman ya, rute. Dan rutenya itu terdiri dari A, B, dan C teman-teman ya. Ada A, B, dan C. Jadi teman-teman harus hafalin rute itu sebelum melakukan ujian praktek ya teman-teman ya. Biasanya itu ujian prakteknya itu dijadwalkan itu udah ditentukan ya teman-teman ya. Ya minimal itu 2 bulan setelah ujian tulis. Jadi teman-teman punya waktu 2 bulan untuk persiapan ujian praktek. Oke teman-teman, untuk ujian prakteknya teman-teman itu ada trik lagi biar supaya ujian prakteknya lancar. Teman-teman lebih bagusnya itu masuk ke daftarin lagi buat ujian praktek itu ada latihan ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman ikuti latihan pra ujian praktek, tapi itu nggak gratis ya teman-teman ya, itu bayar. Teman-teman bayar ke kantor driving license centernya. Kalau nggak salah itu total pembayaran itu ya habis ya 8 ribuan ya teman-teman per 50 menit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bayar ke sana, ke kantornya itu, dan setelah itu teman-teman bakal dijadwalkan untuk melakukan latihan prakteknya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu per 2 minggu sebelum ujian prakteknya teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman nyatakan jam praktek, mendapatlah SIM gitu teman-teman ya. SIM fisiknya di hari ujian praktek itu juga kalau nyatakan lulus ya teman-teman ya. Itu saja paling lakukan ini kalau ingin lulus Kirikai SIM Jepang ya teman-teman ya di 2026 tuh. Oke, semoga teman-teman yang ingin Kirikai semoga diberikan kemudahan dengan video ini, dan jika ada satu hal yang membingungkan atau ingin teman-teman tanyakan, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat dan bisa jadi tambahan informasi atau ilmu buat teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, ketemu lagi di Ziki vlog selanjutnya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye.